Pembahasan mengenai legalisasi ganja kembali ramai diperbincangkan, di mana setelah sebuah aksi viral dari seorang ibu yang menginginkan ganja dijadikan sebagai media alternatif pengobatan untuk anaknya yang mengidap penyakit cerebral palsy. Menurutnya tanaman ganja dinilai ampuh untuk mengurangi rasa kejang-kejang yang dialami oleh anaknya. Namun BNN atau Badan Narkotika Nasional melarang keras adanya upaya pelegalan ganja karena dinilai bahwa ganja yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di luar negeri, yang lebih berbahaya dengan kandungan THC atau tetrahidrokannabinol yang sangat adiktif serta mematikan. DPR RI masih terus mengkaji adanya wacana tersebut dan terus berupaya mengambil langkah konkret untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimungkinkan tanaman ganja bisa diturunkan dari status golongan 1. Terkait adanya hal tersebut menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Ya sebenarnya sih ya kita melihat dari kebutuhan ya. Kalau memang tidak ada jalan lain yang sekiranya untuk mendapatkan solusi terkait dengan kebutuhan masyarakat tentang medis, ya mungkin boleh saja. Tapi kalaupun memang ini disahkan oleh pemerintah, tentunya pemerintah harus membuat regulasi yang mana mungkin jangan sampai nanti ini disalahgunakan gitu kan. Kalau saya melihatnya seperti apa ya, sejauh ini belum setuju banget karena ganja itu kan berakibat fatal untuk para generasi muda yang sekarang. Apalagi ganja itu kan sekarang ini masih ilegal sejauh ini sih itu. Tanggapan saya secara pribadi ya, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan nih, saya pribadi sih berharapnya dilegalkan. Tapi pemerintah semaksimal mungkin memang harus memberikan payung hukum terhadap kelegalitasan wacana ganja yang mau dibuat medis ya. Ya minimal harus ada payung hukumnya. Jadi agar tidak disalahgunakan untuk orang yang tujuannya berbeda, iya gitu. Karena kan biar bagaimanapun juga kalau memang tujuannya untuk kemanusiaan kenapa enggak? Pertama mungkin tanggapan saya soal ganja yang dilegalkan di Indonesia ya. Sebenarnya kalau untuk kesehatan saya rasa mungkin itu sah-sah aja karena di beberapa negara di luar juga kan sudah banyak peraturan yang dibuat seperti itu. Apalagi saya baru dengar seperti Thailand kan udah cukup dibebaskan kan. Cuma kembali lagi dari pemerintah payung hukumnya seperti apa. Persoalan ganja kembali muncul ke permukaan usai Ibu Santi Warastuti menyuarakan aspirasinya untuk buah hatinya yang mengidap penyakit cerebral palsy di area Car Free Day, Jakarta. Saat melangsungkan aksi jalan kaki menuju gedung Mahkamah Konstitusi, Ibu Santi bertemu dengan musisi Andin. Di sini Ibu Santi terlihat sempat berdialog dengan Andin hingga kemudian video tersebut viral di media sosial. Meski menuai pro dan kontra, faktanya pembahasan pemanfaatan ganja untuk medis sudah masuk gedung DPR. Buntut dari video viral Ibu Santi, DPR langsung mengundang Ibu Santi untuk melakukan audiensi. Di sini DPR menanggapi respon baik dari aspirasi yang dituangkan Ibu Santi. Dalam hal ini Komisi 3 DPR dan Komisi 9 DPR akan duduk bersama untuk melakukan pembahasan dalam rapat dengar pendapat. Jika upaya Ibu Santi berhasil, maka golongan narkotika jenis ganja akan hilang dari golongan 1 narkotika. Saat melakukan audiensi, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan menyampaikan kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 3 DPR, yang kebetulan tengah melakukan revisi Undang-Undang Narkotika untuk menggodok kembali usulan ganja medis. Setiap aspirasi yang masuk dari DPR harus tetap ditindaklanjuti DPR, baik itu menuai kontroversi ataupun tidak. Di sini DPR berjanji akan membahas persoalan pemanfaatan ganja untuk medis dalam waktu dekat. Hari ini saya kedatangan Bu Santi Warastuti, Bu Santi Warastuti, orang tua dari Vika yang mengalami sakit yang kemarin viral mengenai ganja medis dan didampingi oleh pengacara Mas Singgi ini yang mengadakan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai legalisasi ganja untuk medis. Nah, setelah mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Demikian.
Rencananya kapan? Ya secepatnya. Targetnya ada? Minggu ini, minggu depan? Kalau Jadi reses ya? iya, kita kalau sempat minggu ini, kalau tidak sebelum reses kita sudah minta dilaksanakan rapat dengan pendapat. Artinya itu juga akan dihadiri oleh Kementerian Kesehatan. Kemungkinan nanti akan dikoordinasikan oleh Komisi 3 karena itu berkaitan dengan Komisi 9 dan lain-lain. Bang, menurut Abang kan ini lintas komisi, ada Komisi 3, Komisi 9, apakah penggunaan ganja medis ini berpotensi dibahas dalam tingkat pansus nggak Bang, biar pembahasannya itu lebih komprehensif dan misalnya disetujui digunakan, penggunanya, penerapannya juga lebih baik Bang? Ya saya pikir kalau itu kan nanti ada peraturan pemerintah dan atau peraturan kementerian yang mungkin bisa dikoordinasikan sektor komisi. Nah, namun kan undang-undang sendiri itu sudah dibahas di Komisi 3. Nah, mungkin ada pertanyaan buat Bu Santi atau Mas Singgi, silakan. Pak Rizko, untuk saat ini koordinasinya sejauh mana Bang? Komisi 3 dan Komisi 9, apakah sudah ada rapat sendiri? Ya ini kan baru-baru aja nih kan, baru-baru aja kita terima aspirasi sehingga secepatnya kita akan koordinasikan. Demikian. Apakah sudah ada yang kontra dengan usulan ini Bang? Dari pihak-pihak lain seperti BNN atau organisasi kemasyarakatan bagaimana? Saya belum dengar ya, karena ini kan kita baru saja, tapi ya namanya juga aspirasi, semua aspirasi harus kita akomodir, baik yang pro maupun kontra. Sang buah hati Pika kerap mengalami kejang-kejang saat penyakit cerebral palsy mulai kambuh. Setiap mengalami kejang-kejang terjadi kemunduran dari tumbuh kembang Pika. Dalam hal ini diyakini Ibu Santi, tumbuhan ganja medis bisa meredam kejang-kejang dari tubuh Pika dan bisa sampai tahap penyembuhan. Namun Ibu Santi juga mengakui dirinya belum mengetahui cara penggunaan dari ganja medis. Di sini Ibu Santi juga meminta dari regulasi dan pengawasan yang ada bisa melibatkan pemerintah dan lembaga terkait. Bersyukur sekali, alhamdulillah apa yang saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak. Minta doanya dari semuanya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama. Terima kasih. Terutama untuk mengatasi kejangnya, Pak. Yang utama itu karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi pasti anak akan mengalami kemunduran dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju sedikit saja itu susah apalagi disertai kejang. Jadi tambah mundur. Gimana Mas? Sehari bisa berapa kali mengalami gangguan seperti itu? Tidak setiap hari ya Pika itu kejang, tapi kalau di rata-rata sih seminggu bisa rata-rata 2 kali Mas. Cara pembuatannya gimana tuh dengan ganja? Saya belum tahu pasti untuk prosedurnya ya, karena juga saya belum pernah memakai gitu loh Pak. Jadi makanya saya untuk memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi dan nanti pemakainya pun terawasi gitu. DPR sudah memberikan respon baik dari aspirasi yang dituangkan Ibu Santi. Terkait hal itu, lembaga kepolisian mendukung penuh apa yang menjadi putusan dari pemerintah. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, yakni Ahmad Ramadan, menjelaskan dalam keterangan pers, selagi keputusan pemerintah itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, lembaga kepolisian mendukung penuh meskipun narkotika jenis ganja harus hilang dari golongan 1 narkotika. Prinsipnya apa yang menjadi keputusan ataupun kebijakan pemerintah dan tentunya untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat pasti Polri akan mendukungnya. Berbeda dari kepolisian, Lembaga Badan Narkotika Nasional dengan tegas tidak mendukung narkotika jenis ganja hilang dari golongan 1. Kepala Biro Humpro BNN Sulistyo Pujo menyebut, BNN telah melakukan riset dan terbukti kandungan ganja di Indonesia berbeda dengan kandungan ganja di luar Indonesia. Hal yang mendasar ini menjadi alasan BNN untuk menolak perubahan regulasi mengenai ganja. Ditambah alasan Ibu Santi yang dianggap BNN tidak masuk akal. Diregulasi atau tidak dan lain-lain. Yang jelas pemerintah dalam hal ini BNN dengan memiliki posisi terhadap isu ini, khususnya menyangkut kemarin orang itu melakukan apakah judicial review dan lain-lain, kita menolak karena ganja di Indonesia itu berbeda dengan ganja di luar negeri. Di Indonesia itu
yang membahayakan di ganja itu kandungan namanya THC, tetrahidrokannabinol. Nah, itu sangat adiktif, bahkan mematikan. Ada datanya di sini, nanti boleh tak tunjukin, ya, mematikan. Datanya ini bukan dari Indonesia, dari Amerika. Nah, yang mati karena memakai ganja, dan itu ada. Jadi kita tidak mau membuka Pandora Box gitu, nanti ada kematian dan nanti kecanduan, kerusakan bangsa ini. Anak-anak pada nggak sekolah, semuanya pada ngegelek semua di rumah-rumah, ya kan, skripsi nggak jadi, ya kan, mutu intelektual kita hancur, anak-anak kita hancur, ada yang mati dan lain nanti menyalahkan negara. Jadi jangan kehendak satu orang, keinginan satu orang dengan alasan yang tidak masuk akal, dalam arti keinginan sepihak yang kita belum tahu benar atau tidak, itu kemudian kita dianggap menjadi suatu kebenaran mutlak yang mewakili persekusi. Jadi penelitian banyak sekali, bukan BNN saja. Ya, di seluruh dunia ada. Di Indonesia kita punya namanya Balai Besar Pusat Penelitian Pengembangan Tanaman, Obat dan lain-lain. Adanya di Karanganyar, B2P2TOOT di Karanganyar sana. Miliknya Kemenkes, situ ada koka, pohon koka ditanam, pohon ganja ditanam, pohon macam-macam yang memiliki efek tadi adiktif, efek stimulan, efek depresan. Anda semua tanaman tidak boleh. Jadi kalau kita buka itu menjadi Pandora, kotak Pandora untuk kehancuran bangsa ini. Jadi bangsa ini itu tidak boleh salah memilih jalan. Bangsa ini yang menentukan mau ke kiri, mau masuk jurang, mau terbang ke angkasa luar, mau masyarakatnya jadi masyarakat baik. Bangsa ini menentukan. Dan jangan tiru semua bangsa. Salah kalau kita tiru semua bangsa. Contohnya, begitu kita berangkat ke Jerman, di sana laki sama laki boleh kawin. Besok maksudnya boleh. Ini mbaknya yang cantik pengen kawin dengan mbaknya yang cantik. LGBT dianggap kebenaran di sana, dianggap menjadi kebenaran di sini, enggak boleh. Enggak semua seperti itu. Jadi ada kesepakatan sosial yang kemudian tumbuh berkembang menjadi undang-undang yang memang disepakati oleh kita. Kalau ada satu pelanggaran itu membahayakan keinginan orang itu diadopsi, menjadi membahayakan 210 juta rakyat Indonesia itu. Tidak. Kita sangat keras dalam hal itu. Kekhawatiran BNN jika tanaman ganja bisa dimanfaatkan masyarakat luas karena nantinya Indonesia bisa menjadi negara Pandora. Jika hal itu terjadi, BNN menegaskan negara Indonesia bisa hancur. Faktanya, masyarakat Indonesia sudah banyak yang berpikir secara terbuka mengenai ganja medis. Hal ini berkaca dari sejumlah negara maju ataupun negara berkembang yang sudah mulai memanfaatkan ganja medis. Tentunya setiap aturan bisa dibentuk dari kesepakatan bersama. Untuk diketahui, perjuangan pemanfaatan ganja medis sudah bergulir sejak bulan November 2020 di Mahkamah Konstitusi. Namun dengan tidak diaturnya batasan maksimal uji materi di MK, pembahasan ganja medis belum juga rampung hingga sekarang. Pembahasannya lagi dikerjakan oleh Dewan Komisi Hakim. Lagi dikerjakan oleh hakim, terus setelah itu baru hakim akan mengeluarkan legal opinion. Setelah mereka sepakat, baru ngedraft putusan, baru diundang untuk pembacaan hasil putusan. Jadi katanya mereka sekitar masih lama sih. Iya. Karena hukum acara Mahkamah Konstitusi memang tidak mengatur kapan perkara ini maksimal diputus. Jadi kita masih menunggu, makanya kemarin Ibu Santi melakukan aksi jalan di Car Free Day itu untuk desakan itu segera diputus sama MK perkara ini, karena sudah hampir 2 tahun sejak November 2020 sampai Hani kemarin 2022 belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu yang kita dorong untuk segera diputus. Sebuah persoalan yang bisa merubah kultur Indonesia, mulai dari cara berpikir masyarakat hingga peradaban selanjutnya, namun jika itu berhasil. Jika tidak, regulasi soal tanaman ganja akan tetap seperti saat ini. Tidak akan ada terobosan baru dari dunia pengobatan di Indonesia. Akankah Indonesia memiliki sejarah baru dalam persoalan ganja medis?
Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.